Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernice dari Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu apa sih teks eksplanasi. Eksplanasi yaitu teks yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu teks eksplanasi. Bisa kita lihat di samping. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu ada di bagian 4. Bisa kita lihat di samping juga. Yang pertama itu informasi. Kedua tadi apa ya? Pembahasan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, jelaskan yaitu teks yang menjelaskan dari informatif atau interaktif. Bisa dilihat di samping. Teks yang berfungsi untuk membaca dan menjelaskan dan memahami teks eksplanasi tersebut. Bisa kita lihat di ada beberapa yang gede, ada beberapa teks kaidah teks eksplanasi. Bisa kita lihat di samping ada 4. Teks eksplanasi ada 3, kita bisa lihat di samping. Yang pertama itu misal contoh teks eksplanasi, yaitu bisa banjir, bisa gempa, bisa kebakaran dan lain-lain. Adalah tergenangnya air di suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah, serta dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Tahap simulasi kesiapsiagaan bencana banjir terdiri dari tahap sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Melakukan reboisasi. Akar pohon dapat menyerap air dan menahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai maupun pemukiman warga, sehingga dapat mencegah banjir ketika curah hujan tinggi. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil, sehingga dapat menyebabkan banjir. Membersihkan sampah di aliran sungai. Membersihkan sampah dapat mencegah sampah terbawa arus sungai, sehingga mencegah sampah menyumbat aliran air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Membuat saluran air yang baik. Saluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Tidak membangun pemukiman di daerah resapan air. Pemukiman serta sampah yang dibuang oleh penduduk dapat menghambat aliran air sungai. Melakukan simulasi bencana sederhana bersama keluarga. Merencanakan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan ketika bencana terjadi dapat memberikan kesiapsiagaan diri dalam menghadapi bencana. Mempersiapkan tas darurat yang meliputi surat berharga, makanan instan, alat penerangan, peluit, perlengkapan mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian untuk 3 hari. Yang pertama, mengamankan benda-benda yang berharga. Yang kedua, segera matikan listrik untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. Yang ketiga,
menghubungi instansi terkait bencana seperti kepala desa, lurah, atau BPBD setempat. Yang keempat, tidak berjalan di dekat saluran air untuk menghindari bahaya tergelincir dan terseret arus banjir. Yang kelima, melakukan penyelamatan diri menggunakan tali agar tidak terseret arus banjir. Yang keenam, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi serta menunggu info berikutnya. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama lantai yang berlumpur, serta gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit akibat banjir. Yang kedua, siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering ditemui setelah banjir. Dan yang ketiga, selalu waspada terhadap kemungkinan adanya banjir susulan. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.